Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Fitriana dengan NIM 24080860049 dari kelas Pendidikan Biologi 3B. Di sini saya akan membuat tugas video hadis. Langsung saja, hadis yang pertama yaitu hadis tentang pendidikan yang berbunyi, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis ini yaitu hadis ini menyampaikan bahwa siapapun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maksudnya itu, usaha belajar akan membuka pintu hidayah dan memudahkan seseorang melakukan amal yang mengantarkan mereka itu pada keselamatan. Nah, status hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, sehingga statusnya adalah hadis yang sahih. Karena itu menjadi dalil yang kuat tentang keutamaan untuk menuntut ilmu. Nilai-nilai dalam hadis ini yaitu yang pertama, hadis ini mengandung nilai pentingnya yaitu kesungguhan menuntut ilmu, dorongan untuk terus belajar, serta keyakinan bahwa ilmu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, hadis ini juga menanamkan motivasi bahwa setiap usaha baik akan dibalas dengan kemudahan dari Allah. Nah, hadis yang kedua juga masih tentang pendidikan ya, yaitu yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Yang artinya, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Nah, penjelasan hadis ini itu isinya tentang bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap para muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, maksudnya itu setiap muslim dituntut untuk mempelajari ilmu agama yang berkaitan dengan kewajiban dirinya sehingga ia dapat beribadah dan menjalani hidup sesuai tuntutan syariat. Status hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, namun para ulama itu menilai sanadnya dhaif atau lemah ya. Meski demikian, maknanya ini tetap benar dan didukung banyak dalil lain dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang menekankan pentingnya untuk menuntut ilmu. Nilai-nilai dalam hadis ini, hadis ini itu mengandung bahwa kewajiban menuntut ilmu berlaku universal tanpa membedakan gender ya, perempuan atau laki-laki. Nah, selain itu hadis ini menekankan pentingnya ilmu sebagai dasar beramal sehingga seorang muslim tidak hanya beribadah tetapi juga memahami tuntunan agama dengan benar. Langsung saja, selanjutnya hadis yang kedua yaitu hadis tentang lingkungan yang berbunyi, "Wa bi isnadihi qala la yabulanna ahadukum fil ma'i daimil ladzi la yajri summa yautasilu fi." Yang artinya, janganlah salah seorang kalian sekali-kali kencing di air yang diam atau tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, penjelasan isi hadis ini itu menjelaskan larangan keras untuk buang air kecil di air yang tergenang dan tidak mengalir, karena tindakan ini tersebut dapat membuat air menjadi kotor dan tidak layak digunakan untuk mandi atau bersuci, jadi kayak najis gitu ya sifatnya. Larangan ini juga mengajarkan adab untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mencegah diri dan orang lain dari bahaya najis maupun penyakit. Status hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sehingga termasuk dalam kategori hadis yang sahih dan memiliki tingkat keabswahan yang sangat tinggi. Karena itu, hukum dan adab yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman kuat dalam fikih thaharah atau bersuci.
Nah, nilai-nilai dalam hadis ini mengandung nilai pentingnya untuk menjaga kebersihan air sebagai sumber kehidupan, menjaga lingkungan agar tetap suci dan tidak membahayakan orang lain, serta menanamkan tanggung jawab sosial dalam menggunakan fasilitas umum. Selain itu, hadis ini menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan fisik dan lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Selanjutnya hadis yang ketiga yaitu tentang hewan yang berbunyi innallaha la'anal ladzi yu'adzibul bahimah, yang artinya sesungguhnya Allah melaknat orang yang menyiksa hewan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, penjelasan hadis ini menjelaskan bahwa Allah melaknat, yakni menjauhkan rahmatnya orang yang menyiksa hewan. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan menyakiti, menganiaya, atau memperlakukan hewan dengan kejam merupakan dosa yang besar dan sangat dibenci dalam Islam. Karena hewan adalah makhluk yang juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Nah, status hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sehingga statusnya adalah hadis yang sahih. Derajat ini menegaskan bahwa larangan menyiksa hewan adalah ajaran Islam yang sangat kuat dan tidak diragukan keabsahannya. Nilai-nilai dalam hadis ini itu mengandung nilai kasih sayang terhadap semua makhluk hidup, termasuk hewan, serta menanamkan sikap tanggung jawab dan empati dalam memperlakukan makhluk Allah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Islam mengajarkan akhlak mulia yang mencakup kelembutan, perlindungan, dan tidak berbuat zalim kepada siapapun termasuk hewan. Selanjutnya hadis yang keempat adalah hadis tentang tumbuhan yang berbunyi An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatan fa inna istata'u alla taquma hatta yurisaha fal yurisha, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari kiamat telah tiba sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit pohon kecil, maka jika ia masih sempat menanamnya sebelum kiamat datang, hendaklah ia menanamnya. Nah, isi dan makna hadis ini adalah hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus tetap melakukan kebaikan sampai akhir hayat tanpa bergantung pada situasi atau hasil yang akan ia nikmati. Menanam pohon meski kiamat hampir tiba menunjukkan bahwa amal soleh itu dinilai dari niat dan usaha, bukan dari seberapa lama atau besar manfaat yang tampak. Status hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dan juga terdapat dalam Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Para ulama hadis seperti Syekh Albani menilai hadis ini tuh sahih karena sanadnya yang kuat dan para perawinya terpercaya sehingga dapat dijadikan hujjah. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini mengandung nilai keimanan yang kuat kepada Allah dan hari akhir, nilai akhlak berupa keikhlasan, tanggung jawab, dan tidak putus asa, serta nilai sosial dan lingkungan berupa kepedulian terhadap keberlangsungan kehidupan. Selain itu, hadis ini menanamkan etos kerja, optimisme, dan pendidikan karakter agar selalu berbuat baik meskipun dalam kondisi paling sulit. Selanjutnya hadis yang kelima yaitu hadis tentang matematika yang berbunyi qala fi ma saqatul anharu wal ghanimul usyru wa fi ma saqi bil mataniyati nisful usyri, yang artinya tanaman yang mendapat air sungai dan tada hujan zakatnya itu 1/10, dan tanaman yang mendapat air dengan cara usaha seperti dengan kincir air dan sebagainya zakatnya adalah 1/20. Hadis riwayat Muslim. Isi dan makna hadis ini yaitu hadis ini menjelaskan ketentuan zakat hasil pertanian berdasarkan cara pengairannya. Tanaman yang memperoleh air secara alami seperti dari hujan atau sungai
wajib dizakati 1/10 atau 10%. Sedangkan tanaman yang diairi dengan usaha manusia dikenai zakat 1/20 atau 5%. Hal ini menunjukkan prinsip keadilan Islam, yaitu besarnya kewajiban disesuaikan dengan tingkat usaha dan biaya yang dikeluarkan. Status hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, sehingga statusnya sahih karena tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini memiliki sanad yang sangat kuat dan diterima secara luas oleh para ulama sebagai hujjah. Nilai matematika dalam hadis ini mengandung konsep matematika berupa pecahan dan persentase, yaitu 1/10 sama dengan 10% dan 1/20 sama dengan 5%, yang digunakan secara praktis dalam perhitungan zakat. Selain itu, hadis ini mengajarkan penerapan matematika dalam kehidupan nyata, khususnya dalam keuangan dan ekonomi Islam, serta menunjukkan bahwa perhitungan yang adil dan terukur merupakan bagian dari ajaran syariat. Baik, selanjutnya hadis yang ke-6 ada hadis tentang kimia yang berbunyi Haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi an Israil an Abdul Karim an Ikrimah an Ibni Abbas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nafahi fi ta'ami wasyarab, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Israil dari Abdul Karim Al-Jazari dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW melarang meniup makanan dan minuman, dan telah menceritakannya kepada kami Abu Nuaim dari Ikrimah secara mursal, dan telah menceritakannya kepada kami Muhammad bin Suaib mensanadkannya dari Ibnu Abbas. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan larangan Rasulullah SAW untuk meniup makanan dan minuman yang masih panas. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan, karena meniup dapat menyebabkan kontaminasi dari mulut serta membahayakan tubuh jika makanan atau minuman yang dikonsumsi dalam kondisi terlalu panas. Status hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad. Para ulama hadis menilai riwayat ini itu hasan karena jalur sanadnya saling menguatkan meskipun terdapat perbedaan riwayat atau mursal dengan penguat dari hadis-hadis lain yang semakna. Hadis ini dapat diamalkan. Nilai kimia dalam hadis ini berkaitan dengan konsep kimia dan kesehatan, khususnya mengenai perubahan suhu dan reaksi zat terhadap panas. Makanan atau minuman yang terlalu panas dapat mengalami perubahan struktur kimia dan beresiko menghasilkan senyawa berbahaya bagi tubuh, serta meningkatkan kemungkinan iritasi jaringan mulut. Selain itu, makanan berpotensi memindahkan partikel kimia dan mikroorganisme dari napas ke makanan, sehingga hadis ini mencerminkan prinsip kehati-hatian, higienitas, dan keselamatan konsumsi yang sejalan dengan ilmu kimia. Oke, yang terakhir yaitu hadis tentang alam semesta yang berbunyi An Hajjaj bin Muhammadin qala ibnu Jurayj akhbaruni Ismail bin Amaita an Abu bin Khalid an Abdullah bin Rafi' maula Ummi Salamah an Abi Hurairah qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi faqala khalaqallahu azza wa jalla turbata yaumas sabti wa khalaqa fihal jibala yaumal ahadi wa khalaqa syujara yaumal isnaini wa khala makruhu yaumal sulasa wa khalaqan nura yaumal arbi'a wa bisa fihan dawabu yaumal khamsi wa khalaqa adama alaihi salam ba'dal asri min yaumil jumu'ah fi akhiri sa'ati min sa'atil jumu'ah fi ma bainal asri ilal lail, yang artinya telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata Ibnu Jurayj telah mengabarkan kepadaku Ismail bin Umayyah dari Ayyub bin Khalid dari Abdullah bin Rafi'
Ummu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW memegang tanganku dan beliau bersabda, Allah telah menciptakan debu pada hari Sabtu dan menciptakan gunung pada hari Ahad dan menciptakan pohon pada hari Senin dan menciptakan segala sesuatu dibenci pada hari Selasa dan menciptakan cahaya pada hari Rabu dan menebarkan bintang melata pada hari keempat Kamis dan menciptakan Adam alaihissalam setelah sholat asar pada hari Jumat yang merupakan akhir penciptaan di akhir waktu hari Jumat antara asar dan malam. Isi dan makna hadis ini menjelaskan tahapan penciptaan alam semesta oleh Allah secara berurutan dalam beberapa hari, mulai dari penciptaan tanah, gunung, tumbuh-tumbuhan, hingga cahaya, bintang, dan puncaknya penciptaan Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat. Makna utama hadis ini menegaskan bahwa alam semesta diciptakan dengan keteraturan, tujuan, dan hukum tertentu, bukan secara acak-acak atau serta menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dalam mengatur seluruh ciptaannya. Status hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad. Sebagai ulama hadis menilai sanad hadis ini diperselisihkan, bahkan ada yang menilainya dhaif jika dipahami secara harfiah, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan. Oleh karena itu hadis ini dipahami secara kontekstual atau sebagai riwayat yang menjelaskan fase penciptaan tanpa dimaksudkan untuk penentuan kronologi ilmiah yang pasti. Nilai alam semesta dalam hadis ini mengandung nilai kosmologis bahwa alam semesta tunduk pada hukum ciptaan Allah dan berkembang secara bertahap. Hal ini mendorong manusia untuk mengkaji fenomena alam, memahami proses penciptaan, serta menjaga keseimbangan lingkungan sebagai bagian dari amanah khalifah di bumi. Hadis ini juga menanamkan kesadaran bahwa ilmu tentang alam semesta harus diiringi keimanan dan sikap rendah hati terhadap kebesaran Allah. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.